Nusantaraya, negeri yang luka. Di sebuah negara modern yang canggih dan megah, tersembunyi di dimensi lain dari bumi yang kita kenal, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Alfredo. Ia dikenal cerdas dan ingin tahu, namun sering merasa kesepian di tengah kehidupan yang serba otomatis dan didominasi oleh teknologi. Hampir semua kegiatan manusia dibantu oleh AI, bahkan hewan peliharaan pun telah tergantikan oleh robot teman. Suatu hari saat liburan sekolah tiba, Alfredo diajak oleh kedua orang tuanya berlibur ke sebuah villa di daerah pegunungan yang sejuk dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Alfredo menyambutnya dengan bahagia, berharap menemukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas harian kota. Perjalanan mereka menempuh waktu sekitar 5 jam. Alfredo tak bisa tidur selama di perjalanan karena terpukau oleh keindahan alam yang jarang ia lihat. Sesampainya di villa, Alfredo meminta izin untuk berjalan-jalan sendiri di sekitar tempat itu. Ia berjanji hanya akan pergi selama 30 menit. Orang tuanya mengizinkan dengan tenang karena ia membawa ponsel canggih dengan sistem pelacak real-time serta alat keamanan pribadi. Dan karena negara itu sangat aman, bahkan di pelosok pun polisi drone berpatroli 24 jam sehari. Saat menyusuri bagian belakang villa, Alfredo menemukan sebuah bukit kecil yang tampak tidak terawat. Di antara pemandangan rapi dan modern, tempat itu tampak asing, seperti terlupakan oleh waktu. Rasa penasaran Alfredo membawanya menyusuri bukit tersebut hingga ia tiba di reruntuhan bangunan tua yang tertimbun puing dan debu. Di tengah reruntuhan, ia melihat sebuah buku tua yang tampak bercahaya samar. Begitu ia menyentuh buku itu, cahaya biru terang menyelimuti sekelilingnya, dan dari dalam cahaya itu muncul sosok mungil bersayap yang tampak hidup. Viviana, peri penjaga sejarah. Alfredo terbelalak. Awalnya ia mengira Viviana adalah robot mainan berbasis AI, seperti yang biasa ia lihat di toko-toko atau digunakan anak-anak di sekolah. Tapi begitu Viviana berbicara, ia menyadari ini bukan teknologi. Suaranya hangat, matanya bersinar hidup, dan ada aura magis yang tak bisa dijelaskan secara logis. Viviana memperkenalkan diri sebagai penjaga gerbang antara dunia modern dan Nusantaraya. Sebuah dunia tersembunyi yang terlupakan, tempat di mana sejarah, budaya, dan nilai-nilai lama masih hidup dan bernafas. Di dunia itu mulai memudar karena manusia semakin melupakan akar mereka. Buku yang kau temukan ini adalah kunci gerbangnya, kata Viviana. Dan hanya seseorang yang benar-benar penasaran dan murni hatinya yang bisa membukanya. Sebelum Alfredo sempat bertanya lebih jauh, cahaya dari buku itu menyala terang dan membentuk pusaran energi yang menghisap udara di sekitarnya. Dalam sekejap, tubuh Alfredo dan Viviana tersedot masuk, tak mampu melawan tarikan kuat dari dimensi lain. Ketika Alfredo membuka matanya, ia tidak menemukan dunia indah seperti di dalam negerinya. Sebaliknya, ia berada di sebuah tempat yang suram dan penuh kekacauan. Langit berwarna kelabu pekat, tertutup asap dari cerobong pabrik dan kebakaran hutan di kejauhan. Bau busuk dari sampah yang menumpuk di sungai-sungai hitam menusuk hidung. Tanah retak dan kering, penuh tanaman layu dan pohon-pohon tumbang. Di sekitarnya berdiri bangunan kayu reot dan kusam, dihimpit menara-menara beton yang menjulang tanpa bentuk dan tanpa jiwa. Dinding-dinding dipenuhi coretan kemarahan, jalanan dipenuhi anak-anak yang mengais sisa makanan,
Sementara para pejabat berjubah emas melintas tanpa menoleh. Suara gamelan masih terdengar, tapi bukan dalam irama yang menenangkan, melainkan seperti ratapan yang tertindas, diselingi teriakan dan bunyi mesin berat. Viviana menatap Alfredo dengan sorot mata sedih. Inilah bagian dari Nusantaraya yang telah lama ditinggalkan, ucapnya lirih. Dunia ini dulunya penuh cahaya dan kebijaksanaan, tapi sejak manusia mulai melupakan jati diri dan mengkhianati warisan leluhur, dunia ini hancur oleh kerakusan, kesombongan, dan kelalaian. Alfredo menelan ludah. Tak ada teknologi canggih di sini, tak ada drone pengaman atau jalan rapi, hanya kekacauan, ketimpangan, dan penderitaan yang terasa nyata. Petualangan Alfredo pun dimulai dari sini.